Radio Pas Kota Pati 101 FM. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus Kilometer 3. Inilah 101 FM, Radio Pas Pati. Saluran informasi Kapati. Oh, iki jarene wong sektiku. Arene ngerti sadurunge winara. Ono kok. Lah cilik beringas-beringis, cengengesan. Wis, Mbah, nek sampean memang orang pinter, jajal gedek. Manuk nek tanganku iki urip apa mati. Tak enteni cepet, iki selak berita jam 1 iki lho. Walah, bocah cilik arep jebak wong tua. Saya tahu, kalau saya bilang hidup, kamu akan merebut sampai mati. Kalau saya bilang mati, kamu akan melepaskan burung itu agar terbang. Iya toh? Ternyata desas-desus kalau sampean ini orang pinter, salah besar. Ngapusi. Loh, bukankah jawaban saya masuk akal? Jawaban Anda memang masuk akal. Tapi Anda salah. Karena di tangan saya ini bukan burung, tapi hamster. Kilo. Tepat pukul 13, waktu Pas FM Pati. Saatnya Anda ikuti program Suara Jawa Tengah. RSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Akhir tahun ini Pemkab Kudus akan memberangkatkan 27 warganya umroh gratis. Benda cagar budaya dan bersejarah mewarnai pameran keliling Museum Gelagah Wangi Demak ke sekolah-sekolah. RSSNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Senin 16 Oktober 2023. Kita awali laporan dari Kudus. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkab Kudus akan kembali memberangkatkan umroh warganya secara gratis pada akhir 2023. Rencana pemberangkatan umroh Jateng pada awal Desember 2023. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kudus Syafi'i mengatakan, di sisa tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kudus akan memberangkatkan 27 warga umroh secara gratis. Menurut Syafi'i, untuk kategori warga yang akan diberangkatkan umroh secara gratis, yaitu mereka yang tekun beribadah tapi tidak mampu kalau harus berangkat umroh dengan biaya sendiri. Selain itu punya dedikasi terhadap tugas-tugas, baik sebagai marbut swasta dan lain-lain. Umroh gratis untuk 27 warga Kudus tersebut rencananya akan diberangkatkan satu angkatan. Alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mencapai 877,5 juta rupiah. Alokasi dari APBD perubahan untuk 27 orang, per orang 32,5 juta rupiah. Sedianya program umroh gratis tersebut telah direncanakan sejak 2019. Tapi karena disusul adanya pandemi COVID-19, rencana tersebut pun mundur. Terakhir program tersebut bisa terlaksana pada Mei 2023. Saat itu ada 68 warga Kudus yang diberangkatkan umroh secara cuma-cuma. Sebelumnya pada April 2023, juga sudah diberangkatkan sebanyak 30 warga Kudus untuk umroh gratis. Tim Liputan di Kudus mewartakan. Warga Jateng puluhan keris dan benda-benda cagar budaya yang selama ini berada di Museum Gelagah Wangi Demak diperkenalkan kepada masyarakat umum melalui pameran museum keliling di sekolah-sekolah di Kabupaten Demak. Kali ini giliran di SD Negeri 1 Kuwu, Kecamatan Dempet. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut sebagai program jemput bola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak agar masyarakat Kota Wali mengenal Museum Gelagah Wangi. Museum milik Pemkab Demak tersebut selama ini berada di salah satu gedung yang menyatu dengan kantor Dinas Pariwisata di Jalan Sultan Fatah, Alun-Alun, Demak. Meski menjadi museum yang terbilang cukup lama, tapi jumlah kunjungan masih minim.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Haris Wahyudi Rituan mengatakan, melalui pameran keliling ini, pihaknya berharap semakin banyak yang tahu dan kenal pelajar sehingga mereka berkunjung ke Museum Gelagawangi. Kegiatan pameran museum keliling ke sekolah-sekolah ini dinilai efektif. Terbukti anak-anak sekolah dan masyarakat membanjiri lokasi pameran. Mereka bukan hanya melihat benda-benda cagar budaya dan bersejarah yang masih tersimpan di museum, tapi juga mempelajari kesejarahan. Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Isman menyampaikan, pameran museum keliling merupakan cara yang dipilih untuk mendorong pelajar dan masyarakat mengetahui kesejarahan. Sebab di setiap benda cagar budaya dan benda kuno yang ada di museum memiliki nilai sejarah. Kegiatan pameran museum keliling di sekolah-sekolah akan terus dilanjutkan ke sejumlah sekolah secara bergantian sehingga akan semakin banyak masyarakat yang mengenal Museum Gelagawangi Demak. Tim Liputan di Demak mewartakan. Warga Jateng Embung Sebligo yang terletak di Dusun Indrokilo, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengering sebagai dampak kemarau panjang. Akibatnya petani durian di daerah itu mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan irigasi. Berikut laporan Haris Widi, Rasika Ungaran. Dijelaskan oleh Kepala Desa Lerep Sumaryadi, embung seluas hampir 5.000 meter persegi itu mengalami kekeringan ekstrim sejak 2 minggu yang lalu. Praktis saat ini tidak ada sedikit pun air di embung yang ada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut itu. Menurutnya, sebenarnya konsep pembangunan embung ini tidak untuk menyuplai air, akan tetapi menabung air waktu musim penghujan, sehingga saat kemarau seperti saat ini seharusnya digunakan untuk menyiram tanaman. Embung Sebligo dibangun dalam rangka pengembangan sentra pemberdayaan tanaman durian. Sebanyak 3.000 bibit tanaman durian telah ditanam oleh kelompok tani di sekitar embung. Dengan kondisi kering kerontang seperti saat ini, maka pengairan tanaman durian menjadi terganggu. Bahkan ratusan tanaman yang masih berukuran kecil mati akibat tidak mendapatkan air yang cukup. Terkait solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil air dari beberapa cerukan yang ada menggunakan jerigen meskipun dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian jerigen itu diangkut menggunakan sepeda motor untuk menyirami tanaman durian. Tapi ya memang dampak dari kemarau panjang, karena memang konsep embung itu kan ekstrim ya. Jadi kita tidak nyuplai tapi nabung aja di waktu hujan, tapi pada saat kemarau itu kan kita gunakan untuk nyiram tanaman. Kebetulan kalau di Lerep ini kan untuk komoditi durian 3.000. Sehingga ini airnya sudah mulai habis. Nah, kita hanya ini aja, ini berdoa aja mudah-mudahan ada segera hujan sehingga ketutupan pohonnya. Dari 3.000 tanaman itu kurang lebihnya yang mati ya sekitar di kisaran angka 50 sampai 100. Yaitu yang tumbuhnya kerdil, tapi kalau yang tumbuhnya sudah, karena ini programnya sudah 3 tahun. Nah, sehingga yang sudah besar-besar ini mampu bertahan, tapi yang kecil-kecil ini sudah ada beberapa yang mati. Sumardi mengakui kemarau tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu kemarau hanya berlangsung selama 2 bulan, sedangkan tahun ini 4 bulan. Kondisi ini juga turut berimbas pada petani padi. Meskipun tidak bergantung pada embung Sebligo, saluran irigasi di sisi sebelah barat desa yang dimanfaatkan untuk mengairi persawahan juga mengalami penurunan debit air, sehingga hampir semua petani padi tidak bisa menanami sawahnya. Meski demikian, kebutuhan air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga masih cukup karena sudah didukung oleh program PAMSIMAS. Demikian laporan dari Rasika Ungaran, saya Haris Widi, mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSN di Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Inilah Suara Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Kota Semarang dan Pemkot Semarang mengkampanyekan makanan alternatif berbahan non-beras. Ketua DPC PPJI Kota Semarang Yanti M. Sakur mengatakan hingga mendukung langkah pemerintah dalam mempromosikan makanan pengganti untuk menyiasati harga beras yang kini melonjak. Pihaknya mengaku siap untuk menyediakan aneka makanan non-beras. Asosiasi ini juga berharap masyarakat bisa menyesuaikan ketika terjadi krisis beras sebagai edukasi kepada masyarakat. Menurut Yanti, PPJI optimis terobosan para pengusaha penyedia jasa boga untuk menyediakan makanan alternatif bisa diterima masyarakat. Masyarakat pun perlu mulai diedukasi berkenaan makanan non-beras. Tim Liputan di Semarang mewartakan.
Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kemenangan besar diraih Timnas Indonesia pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 12 Oktober, Timnas Indonesia menang telak atas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Pesta gol Timnas Indonesia dibuka oleh Dimas Derajat saat laga baru berjalan 7 menit. Pemain Persikabo itu sukses memanfaatkan tandukan hoki Caraka yang membentuk mistar gawang menjadi gol pertama. Gol kedua tuan rumah tercipta di menit 11 lewat Rizky Ridho yang menjebol gawang Brunei memanfaatkan sepak pojok. Unggul 2 gol membuat Indonesia semakin percaya diri menyerang pertahanan Brunei. Hingga turun minum, skor masih bertahan 2-0 untuk Indonesia. Masuknya Ramadan Sananta di babak kedua semakin menambah tajam lini serang Garuda. Tak butuh waktu lama, striker Persis Solo itu mencetak gol ketiga Indonesia lewat titik putih di menit 62. Menit 67, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya sekaligus membuat Indonesia menjauh menjadi 4-0. Bahkan tuan rumah mampu menambah 2 gol lagi. Pada menit 71, Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi 5-0. Sekaligus mencetak gol keduanya. Memasuki menit akhir, Dimas Derajat kembali menjebol gawang Brunei sekaligus mencetak hat-trick. Hingga laga usai, skor 6-0 bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Selanjutnya, Indonesia akan melakoni leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2020. Putan olahraga mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 16 Oktober 2023. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti program Suara Jawa Tengah. Kabar baru berikutnya bisa Anda ikuti 1 jam mendatang.